Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Opeli Aziz Saya Rahmat. Saya Rielsa. akan mempresentasikan tentang industri gula. Industri gula merupakan usaha atau kegiatan di bidang pengolahan tebu menjadi gula beserta turunannya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan. Sedangkan proses produksi gula yang merupakan proses mengubah tebu menjadi melalui beberapa tahap seperti proses ekstraksi, pembersihan kotoran, penguapan, kristalisasi, afinasi, karbonasi, penghilangan warna, dan terakhir pengemasan. Dari proses produksi gula dihasilkan produk samping berupa limbah cair industri gula, limbah padat yang berupa ampas tebu, blotong, dan abu pembakaran sisa ampas tebu, limbah gas yang berupa aerosol, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik bahan baku industri gula. Yang pertama, batang memiliki ciri tinggi, kurus, tidak panjang, dan tumbuh tegak. Tinggi sekitar 3-5 meter, kulit batang berwarna hijau, kuning, ungu, merah tua atau kombinasinya. Dapat lapan lilin pada tanaman tebu muda. Dan pada daun terdiri dari pelepah dan helaian daun tanpa tangkal daun. Dan berpangkal pada batang dengan kedudukan yang berseling. Dan pelepah memeluk batang makin ke atas makin sempit. Dan pada bagian akar yaitu serabut 1 meter, akar setek, dan akar tunas. Akar setek batangnya tidak berumur panjang, sedangkan akar tunas berasal dari tunas yang memiliki umur panjang. Dan bunganya yaitu bunga majemuk, pertumbuhannya terbatas, dan panjang bunga majemuk mencapai 70-90 cm. Setiap bunga mempunyai 3 daun kelopak, 1 daun mahkota, 3 benang sari, dan 2 kepala putik. Dan pada tanaman tebu memiliki kandungan air sekitar 75-85%, sukrosa 10-12%, gula reduksi 0,5-2%, senyawa organik 0,5-1%, senyawa anorganik 0,2-0,6%, senyawa fosfat, dan serabut. Skema proses pengolahan gula. Pertama-tama, tanaman tebu ditebang, kemudian tebu ditimbang, kemudian masuk ke proses pemerahan atau pemerasan nira mentah. Kemudian setelah mendapatkan nira mentah, langsung menuju ke proses pemurnian. Setelah pemurnian, menghasilkan nira yang encer. Nira encer tersebut kemudian masuk ke proses penguapan menjadi nira kental. Setelah menjadi nira kental, lanjut masuk ke proses kristalisasi. Masih berbentuk nira kental. Kemudian masuk proses ke stasiun putaran yang akan mengubahnya menjadi gula. Kemudian proses pengeringan, dan terakhir proses pengemasan. Limbah industri gula. Pada limbah industri gula ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan partikel, serta limbah B3. Pada industri gula banyak menggunakan air yang menyebabkan mayoritas limbah industri gula tersebut banyak limbah cairnya. Nah, limbah cair pabrik gula itu biasanya berasal dari bekas air kondensor, dan bekas air cucian proses. Bekas air
cucian proses itu seperti air cucian evaparator, buangan kental, dan peralatan lain, bekas air cucian lantai, tumpahan nira atau tetesan nira, dan lain-lainnya. Pada tabel 1 terdapat karakteristik air limbah industri gula, di mana parameter pH dengan konsentrasi 5,2 sampai 7 dan berwarna kuning kecoklatan, TTS-nya 760 sampai 800 dan VVS-nya 173 sampai 2190, TKN-nya 15 sampai 40, kandungan fosfornya 1,3 sampai 2,5, COD-nya 100 sampai 1000 sampai 4340, dan terakhir BOD-nya 350 sampai 2750. Pada tabel kedua terdapat perbandingan baku mutu air limbah dengan limbah industri gula. Parameternya pertama yaitu BOD 60, pada limbah cair gula 350 sampai 2750. Dan yang kedua COD kadarnya 100 dan limbah cair gulanya 1000 sampai 4340. Yang ketiga TTS kadar maksimumnya 50 dan limbah cair gulanya 760 sampai 800. Minyak dan lemak itu kadarnya 5. Pada limbah cair gula itu 1 sampai 10. Kemudian sulfida atau S itu kadar maksimumnya 0,5. Dan pada limbah cair gula itu range-nya 0,0 sampai 3. Kemudian pH-nya kadar pH maksimumnya 6 sampai 9. Pada limbah cair gula 5,2 sampai 7. Dan menurut pada tabel berikut ini bisa dilihat bahwa perbandingan baku mutu air limbah dengan limbah industri gula itu cukup tidak baik karena masih banyak yang melebihi batas baku mutu atau tidak memenuhi baku mutu. Jadi dalam industri gula harus melalui pengolahan limbah airnya atau limbah industri gula. Selanjutnya adalah beberapa pengaruh atau dampak pada parameter. Yang pertama, COD. Warna larutan air lingkungan yang mengandung bahan bangunan organik sebelum reaksi oksidasi adalah kuning. Setelah reaksi oksidasi selesai, maka akan berubah menjadi hijau. Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan organik sama dengan jumlah kalium bikromat yang dipakai pada reaksi oksidasi. Berarti makin banyak oksigen yang diperlukan, berarti bahwa air lingkungan makin banyak tercemar oleh bahan buangan organik. Yang kedua adalah BOD. Nilai BOD yang tinggi menunjukkan terdapat banyak senyawa organik dalam limbah, sehingga banyak oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik. Nilai BOD yang rendah menunjukkan terjadinya penguraian
limbah organik oleh mikroorganisme. Penguraian bahan organik secara biologis oleh mikroorganisme menyangkut reaksi oksidasi dengan hasil akhir karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Yang ketiga adalah pH, derajat keasaman. Nilai pH yang terlalu tinggi misalnya akan mengurangi aktivitas fotosintesis mikroalga. Proses fotosintesis merupakan proses mengambil CO2 yang terlarut di dalam air dan berakibat pada penurunan CO2 terlarut dalam air. Penurunan CO2 akan meningkatkan pH. Yang keempat adalah TTS, yaitu bahan-bahan yang melayang dan tidak larut dalam air. Padatan tersuspensi sangat berhubungan erat dengan tingkat kekeruan air. Kekeruan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruan disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut. Semakin tinggi kandungan bahan tersuspensi tersebut, maka air semakin keruh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.